Selamat datang di Gelar Perkara. Sejumlah perkara kriminal akan kami gelar ke hadapan Anda secara lengkap dan mendalam hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Yasir Nene Amah, kita gelar perkaranya sekarang juga. Saudara bersitegang dengan petugas pengantar barang karena barang yang diantar tidak sesuai dengan pesanan. Ada seorang pembeli online mengancam hingga menodongkan senjata airsoft gun. Panik, korban pun merekam dan menyebar luaskan video ancaman pelaku. Pelaku pun ditangkap dengan dihadapkan pidana 20 tahun penjara. Itu bisa tuh Pak. Pengereman nganterkan doang Pak. Oh sih nganterkan doang, gimana dibayar apa kan nama? Bawa ada ikan itu. Atau kumaha cari tanah Pak, itu kan harus dibuka, cek orang kalau agak dibuka. Bangun kan dia bisa iya. Itu bisa cek saha Pak. Hah? Cek saha. Itu bisa tuh, tanya we keren-keren lain harus dibuka gitu mah. Oh jangan naon atuh iya orang. Panteran tadi ngomong kalau agak dibuka. Gontok. Orang ngomong demi Allah, demi Allah. Orang ngomong demi Allah, ulah dibuka. Sama kayak motor aja kai. Pak, wah sajim. Siang motor kai. Orang usaha Pak. Orang usaha demi Allah. Perkara ini berawal dari rekaman video yang sempat viral di media sosial. Korban menuturkan pelaku tak terima barang yang diantarnya tidak sesuai. Bersitegang, pelaku lantas mengancam korban dengan menodongkan senjata airsoft gun. Saudara, seorang kurir ditodong menggunakan airsoft gun oleh seseorang yang pada saat itu memesan atau membeli sesuatu barang di online shop begitu, dan barang tersebut diantarkan oleh seorang kurir namun ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena beberapa kali memesan dan tetap tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka dari si pembeli tersebut marah dan menodongkan airsoft gun kepada sang kurir. Nah, bagaimana sebenarnya kejadiannya? Saya sudah bersama dengan Mas Yoga yang pada saat itu sebagai kurir yang ditodongkan oleh tersangka, yakni airsoft gun. Selamat sore, Mas. Ya, sama sore. Waktu itu sebenarnya kejadiannya seperti apa, Mas? Pada saat mengantarkan barang begitu ya, terus Ya. ditodong itu sebenarnya bagaimana? Sebenarnya pas pertama kan normal seperti biasa ya. Saya mengantarkan paket. Tuh, langsung si tersangkanya langsung menerimanya kan, langsung menerima langsung. Setelah itu dia menanyakan ini paket apa ya? Saya bilang nggak tahu kan, karena kan saya emang bener nggak tahu. Karena Anda hanya mengantarkan saja ya? Saya bilang gitu kan. Terus si tersangka terus nanya lagi kan, ya ini saya pesan sendal, warna apa ya? Terus saya menjawab, Pak, kan tadi saya udah bilang kan, barangnya aja saya nggak tahu apalagi warnanya kan. Tuh. Setelah saya udah kasih kan, tuh paketnya tuh udah saya kasih tuh. Setelah itu saya mengingatkan dulu, Pak, kalau misalkan sekiranya ragu si Bapak kan, boleh cancel gitu kan. Mumpung paket belum dibuka. Nah, terus saya pikir jadi kan, karena udah dibawa tuh sama dia tuh. Terus dia tuh mau membuka tuh, pas mau membuka itu saya videoin kan tuh, langsung saya videoin. Langsung saya videoin, dia bilang sempat bersih tegang juga kan sama yang tersangka tuh. Dia bilang Kenapa? Karena apa? karena dia tuh udah kebuka tetap beda pilihannya kan, dia pengen warna hitam, yang datang warna coklat. Terus tetap saya bilang nggak tahu kan, dia terus maksa, walaupun udah dibuka juga masih bisa gitu kan dibalikin kan, walaupun nggak bisa juga tetap dia nggak mau bayar. Saya bilang, Pak nggak bisa kan, saya bilang saya udah ngingetin dari awal Pak,
kalau misalkan si bapaknya ragu, boleh nggak apa-apa, asal jangan dibuka. Tuh, Oh berarti tadi sistem yang dia pakai itu COD ya? COD, Ah, sistem COD kan, karena dia nggak terima ya, saya terus bersih tegang tuh, lalu dia masuk ke kamar, mengambil sebuah pistol. Saya juga kan di situ kaget, langsung shock kan, langsung bilang astagfirullah gitu kan. Oh, sempat nodongin juga, tapi kan di situ. Masukin kemana tuh Mas waktu itu? Kalau dia pertama gini doang sih, Mbak. Pas langsung nurunin kan, dia cuma ngancem dengan bahasa Sundanya, dia bilang, lu ngotot bukan sama gua gitu kan. Dia bilang, saya astagfirullah, dia bilang gitu kan. Langsung ngaget tuh. Penelusuran lantas kami lanjutkan menuju kantor kepolisian setempat. Polisi membenarkan telah terjadi tindak pidana pengancaman dengan barang bukti senjata airsoft gun. Kepada polisi, pelaku mengaku mendapatkan airsoft gun secara online. Perkara ini diawali dari adanya seorang customer yang juga tersangka G ini. Dia memesan sebuah sandal pada toko online, ya, pakai online shop. Ya. Dia memesan sebuah sandal, yang dia inginkan itu sandal berwarna hitam. Ya. Namun dia dalam menginput pemesanan itu tertulis coklat, sehingga terkirimlah ke alamat yang bersangkutan sesuai dengan yang menjadi pesanannya, yaitu coklat. Ya. Pesanan pertama diterima, tapi kan dia jengkel karena tidak sesuai dengan keinginannya. Pesan lagi yang kedua dengan cara yang sama dan tidak mengubah cara yang pemesanannya, tetap menggunakan coklat lagi, sehingga muncul lagi tidak merubah, tidak dilihat secara detail kan. Nah, tetap lagi akhirnya datang lagi pesanan yang kedua, warnanya coklat juga. Nah, di antara yang ketiga dia pesan lagi. Pesanan yang ketiga ini dia pesan lagi, kemudian dengan cara di online shop yang sama, kemudian dia dikirim. Nah, yang terakhir ini dia langsung menanyakan kepada kurirnya, ini sesuai dengan ini apa tidak, gitu kan. Nah, kurir kan tidak tahu. Kurir di sini hanya jasa mengirimkan barang, saja. Jadi dia tidak mengetahui apa isi dari barang tersebut. Nah, sang kurir pun sudah menyampaikan kalau memang barangnya tidak sesuai, jangan dibuka. Dan biar dia juga tidak ada kewajiban untuk membayar. Tapi dari tersangka G ini, customer ini dengan memaksa untuk langsung dibuka. Akhirnya dibukalah dan diketahui tidak sesuai lagi, coklat lagi, warnanya coklat. Akhirnya dia agak naik pitam karena ada perdebatan dengan si korban, karena sudah diketahui tidak sesuai, tersangka tidak mau membayar, merasa tidak mau membayar karena tidak sesuai. Tidak mau membayar jasa ongkosnya dan juga barangnya. Karena debat terus, dari pihak korban juga ada hak yang ada kewajiban yang dibayarkan. Haknya dari korban harus tersangka harus membayar dari barang ini dan juga kirimannya, jasa pengiriman. Akhirnya di situ agak bersih tegang. Kemudian dari tersangka masuk ke rumah, mengambil airsoft gun itu, kemudian ditodongkan kepada korban. Dari kejadian tersebut sempat direkam oleh korban, sehingga diupload ke media sosial, diketahui oleh masyarakat. Kita juga sudah mendapat informasi itu sekitar pukul 7 atau pukul 18, kita dapat informasi itu. Kemudian langsung kita tindak lanjuti, kita Polsek, kemudian dari Polres juga langsung bertindak cepat untuk langsung mengecek keberadaan dari pelaku. Ya. Sekitar pukul 22 atau jam 10, jadi tidak berselang lama kita langsung dapati tersangka, karena sebenarnya pada awalnya sudah langsung ke sana, namun pada saat itu pelaku tidak ada di tempat, kita tungguin, kemudian sekitar pukul 10 atau pukul 22.00 tersangka pulang ke rumah, kemudian kita laksanakan penangkapan. Dari penangkapan tersebut kemudian kita menanyakan kepada tersangka, dari mana airsoft gun-nya. Disampaikan oleh tersangka, airsoft gun ini dia cara mendapatkan dengan cara pesan di online, di media sosial, Facebook dengan akun airsoft gun di daerah Bogor juga. Dia memesan di tempat tersebut secara online.
Kemudian sekitar tanggal 13 April barang itu didapati oleh tersangka, jadi kurang lebih baru 2 mingguan tersangka mendapatkan airsoft gun tersebut. Nah, tersangka ini pengen memiliki airsoft gun itu karena dia pekerjaannya selaku tukang ojek, dia sering malam-malam juga berkendara, dia merasa akan aman dengan cara memiliki soft gun tersebut. Nah, untuk pengamanan diri ya. Tapi itu kan tidak dibenarkan manakala tidak ada syarat-syarat yang mendukung lainnya. Ya, ada surat dan lain-lain sehingga kepemilikannya itu juga legal. Melalui media online, masyarakat kini semakin mudah mendapatkan berbagai jenis senjata airsoft gun. Tanpa banyak diketahui, kepemilikan airsoft gun berdasarkan peraturan kepolisian hanya diperuntukkan untuk kepentingan olahraga menembak reaksi. Meski hanya berstatus sebagai senjata mainan, namun kepemilikan dari airsoft gun sendiri sebenarnya tidak bisa sembarangan. Penjualannya pun kini bisa dibilang cukup bebas di pasaran. Dan kepemilikannya tidak diuji secara seketat untuk kepemilikan senjata api. Namun sebenarnya airsoft gun sendiri juga memiliki aturan dan juga ketentuan yang harus dipenuhi apabila Anda ingin memiliki airsoft gun. Kalau kita meruntut dari peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga, pasal 4 ayat 4 mengatakan bahwa airsoft gun hanya digunakan untuk kepentingan olahraga menembak reaksi. Dan beberapa aturan dan juga syarat harus dipenuhi terlebih dahulu. Apabila sudah terpenuhi, maka dari polisi daerah atau Polda setempat akan mengeluarkan izin memiliki airsoft gun tersebut. Dan berikut pernyataan dari kriminolog Eva Ahyani. Nah, kalau menurut Bu Eva sendiri, dengan kejadian ini itu sebenarnya gimana, Bu? Dia tuh menodong dengan airsoft gun waktu itu. Sebetulnya ini problem yang berulang ya Mbak ya, isunya tentang airsoft gun. Jadi kalau kita bicara soal airsoft gun itu sebetulnya kualifikasi bahwa dia adalah senjata api yang berizin gitu ya, itu kan nggak masuk kualifikasi itu gitu ya, dia masuk ke dalam kualifikasi senjata yang ditujukan untuk sarana olahraga. Iya. Benar. Tapi masalahnya kita nggak punya regulasi nih mengenai kepemilikan dari airsoft gun, gitu. Nah, satu itu. Padahal kalau kita pahami, ini nilai berbahayanya atau sifat berbahayanya dari senjata ini itu tidak kalah berbahaya dari senjata api biasa kan? Ya, ini yang kelihatannya sampai sekarang PR besar dari pemerintah adalah mengenai regulasi kepemilikan airsoft gun ini. Ya, jadi dengan berulang kita punya kasus yang berulang terhadap penggunaan airsoft gun untuk kekerasan dan sudah selayaknya kita perlu evaluasi nih, apakah sudah ada satu mekanisme perizinan gitu ya yang kita perlukan untuk kepemilikannya sehingga kemudian dia tidak gampang disalahgunakan. Maka ini saya khawatir justru karena mudah didapat penyalahgunaannya justru menjadi semakin tinggi. Gitu. Bukan masalah penjualannya, tapi kesiapan dari orang yang memiliki itu. Ya, kalau senjata yang lain kan ada uji psikologis gitu ya, sehingga kemudian ketika dia memegang senjata itu ada kualifikasi tertentu. Apakah dia menahan diri, kemampuan pengoperasiannya seperti apa, itu kan sudah terverifikasi. Sementara orang yang membeli melalui online shop gitu ya, dianggap ini sama seperti pistol mainan gitu. Padahal sifat berbahayanya tadi seperti yang saya sampaikan juga tidak kalah dengan senjata yang aslinya gitu ya, senjata api pada umumnya. Regulasi kepemilikan terhadap senjata airsoft gun ini harus segera diperbaiki. Karena untuk saat ini masyarakat masih banyak yang mudah untuk mendapatkan senjata tersebut. Tentu karena senjata tersebut ini dijual bebas di pasaran. Sebenarnya tidak hanya pembeli saja, namun penjual juga harus diperhatikan. Dalam hal ini, kebijakan Menteri Perdagangan
Ini bisa menjadi salah satu pilihan agar bisa mencegah atau menekan adanya penjualan airsoft gun secara ilegal. Abel Insani, Alfa Farid, Kompas TV, Bogor, Jawa Barat.